kita bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Salah satu kerajaan yang paling besar adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal juga dengan kerajaan maritim. Ya, kita awali dengan Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang bercorak Buddha, berdiri pada abad ke-7. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berarti bercahaya atau gemilang. Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Itu dari kata Sriwijaya. Lokasi kerajaan Sriwijaya menurut para ahli itu memiliki letak yang strategis, yaitu di sekitar pertemuan Sungai Musi yang sekarang dikenal dengan Palembang. Ada juga yang menyatakan bahwa Sriwijaya dekat dengan kota Jambi. Kita mulai dengan lanjutkan dengan Kerajaan Sriwijaya dalam kehidupan ekonominya. Kerajaan Sriwijaya, masyarakatnya hidup dari berdagang. Mengapa? Sebab dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Letak ibu kota Sriwijaya terletak di tepi sungai yang telah Bapak sampaikan tadi, dekat dengan Sungai Musi. Nah, letak yang strategis ini mendorong Sriwijaya bisa berkembang pesat. Mengapa bisa? Karena letak Sriwijaya yang sangat strategis, selain dekat dengan sungai, juga dekat dengan selat atau laut yang menghubungkan dengan perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka ini dikenal dengan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara India dengan Cina dan banyak dilalui oleh pedagang-pedagang dari kedua belah pihak, dan Indonesia dalam ini Sriwijaya ikut di dalamnya. Ada beberapa faktor yang mendorong Sriwijaya menjadi negara yang maju. Hal ini menurut Krom ada 3 faktor pendorong yang mendorong Sriwijaya maju. Yang pertama adalah letak geografis. Pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Yang kedua, pelabuhannya merupakan pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh pedagang dari India dan Tiongkok. Yang ketiga, menjadi pusat perdagangan barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India, didukung oleh adanya pemerintahan yang kuat. Dan inilah yang mendorong Sriwijaya bisa berkembang cepat. Kita lanjutkan. Sriwijaya ada itu berdasarkan sumber berita. Ada dari luar. Berita dari luar menyebutkan bahwa Sriwijaya berkembang itu berita dari Itsing. Dalam kitabnya yang ditulis pada tahun 688 sampai 695,
dengan judul Ta Tang Siyu Kupokau Seng Chua yang menyebutkan Sriwijaya terdapat 1.000 orang biksu. Para biksu menempuh pendidikan Sriwijaya terlebih dahulu selama 3 bulan, lalu pergi ke India. Tidak jarang dari para biksu menggunakan perahu-perahu Sriwijaya untuk perjalanan ke India. Itu adalah sumber dari luar. Sedangkan sumber dari dalam yang menyatakan bahwa Sriwijaya ada bisa dilihat dari prasasti yang ditemukan. Salah satunya prasasti Nalanda. Ini adalah prasasti tentang kerajaan Sriwijaya. Lalu juga prasasti Talangtua. Ini adalah prasasti-prasasti yang menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya tersebut ada. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Balaputra Dewa. Tetapi setelah Balaputra Dewa meninggal, Sriwijaya digantikan oleh raja yang tidak cakap. Sehingga lambat laun Sriwijaya mengalami kemunduran. Ada 4 penyebab mengapa kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Yang pertama adalah adanya serangan kerajaan Medang Kamulan dari Jawa Timur di bawah pimpinan Raja Dharma Wangsa pada tahun 1990 Masehi. Yang kedua, negara-negara yang pernah ditaklukkan satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya yang mengakibatkan kemunduran ekonomi dan perdagangan. Ketiga, terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai semenanjung Malaya. Keempat, serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak saat itu berakhirlah kerajaan Sriwijaya. Demikianlah pertemuan kita hari ini tentang kerajaan Sriwijaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.